Ketika mata kedua belah pihak bertemu, jantung Qin Chen tiba-tiba berdebar kencang. Penguasa takdir yang terhormat, Zhuge Rulong, leluhur keluarga Zhuge. Sao Chen, Tuan Muda, ucap Yu Qianzu dan Qing Qiuzi juga mendekat dengan cepat, dengan ekspresi serius. Zhuge Rulong penuh dengan niat membunuh yang mengerikan, dan kekuatan besar melonjak seperti dewa. Ketika dia datang, aura mengerikan naik ke langit dan memenuhi hutan prasasti pedang. Cukup untuk membuat semua orang berubah warna. Di hutan prasasti pedang, banyak orang masih menatap pertempuran Qin Chen sebelumnya, dan pada saat ini semua mata mereka tertarik, menunjukkan keterkejutan dan kengerian. Orang terhormat sudah cukup untuk menghancurkan semua orang yang hadir, bahkan 5 Master Iblis dari 5 Sekte Iblis memiliki mata yang dalam. Leluhur Zhuge Rulong, ucap Raja Iblis Liger berkata dengan suara yang dalam, merasakan kejutan yang kuat. Dia adalah Tuan Mulia setengah langkah. Bahkan jika dia melihat Qin Chen membunuh begitu banyak orang sebelumnya, dia tetap tidak bergerak dan tenang, tetapi sekarang, matanya terlihat bermartabat, tetapi juga ketakutan, dan tidak bisa tetap tenang. Yang Mulia, seorang master yang telah melampaui surga, bisa disebut sebagai sosok teratas di surga. Leluhur, orang ini adalah penguasa Sekte Dao kuno. Ucap Patriark Yun Xiao Sekte Tianyuan dan yang lainnya memasuki hutan prasasti pedang dan langsung jatuh ke Qin Chen, berkata dengan penuh semangat. Haha, benar-benar tidak bisa ditemukan setelah menembus sepatu besi. Tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Cahaya takdir melonjak di mata Zhuge Rulong, dan saat dia melihat Qin Chen, perasaan dalam kegelapan membuatnya tahu bahwa Qin Chen adalah orang yang ingin dia temukan. Benar saja, kekuatan takdir membawa Qin Chen kepadanya. Leluhur, biarkan aku mengambil orang ini untukmu. Ucap Patriark Yun Xiao dari Sekte Tianyuan dan yang lainnya dengan penuh semangat keluar, menatap Qin Chen, dengan cahaya dingin redup di mata mereka. Sebelum mereka berada di luar jalan emas kuno, Qin Chen membuat mereka kehilangan muka. Saat ini, Zhuge Rulong ada di sini, dan Patriark Yun Xiao mengungkapkan bahwa dia telah mendengarkan informasi dari keluarga bangsawan Zhuge. Sekte Bayangan Darah, klan kelelawar hantu, dan Master Sekte Dewa tertinggi juga menunjukkan warna mengerikan mereka dan mengepung ketiga Qin Chen. Sao Chen, ucap Yu Qianzu dan Qing Qiuzi tatapannya sangat dingin, dan hati mereka dipenuhi dengan jantung berdebar. Kalian berdua ikuti aku, ucap Qin Chen menyipitkan matanya, hatinya dingin, rambut di tubuhnya berdiri, dan aura yang sangat berbahaya melonjak. Dia bisa merasakan pengejaran Zhuge Rulong, dan dia telah memasuki kuburan pedang lebih dulu, tapi dia masih ditatap. Pada saat ini, seluruh tubuh Qin Chen berbulu. Meskipun kekuatannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya di Laut Pasang Surut, dia masih ngeri dan matanya dingin dan tegas di hadapan master tingkat master. Ini adalah tingkat kehidupan yang melampaui guru suci. Tidak, kamu tidak mengerti, yang ini sangat kuat, bukan sesuatu yang bisa kamu menangkan. Kata Zhuge Rulong membuka mulutnya, matanya redup dan berapi-api, tubuhnya bertahan dengan takdir, sosoknya bergetar, dia hampir tidak ragu, dan dia langsung menindak Qin Chen. Zhuge Rulong melangkah keluar, dan tiba-tiba langit dan bumi naik dengan cahaya pelangi, membentuk pemandangan yang mengerikan. Telapak takdir yang besar terkondensasi dalam kehampaan, dan langsung ingin menangkap Qin Chen. Sao Chen, lawan, seru Yu Qianzu berkata sedikit dan ingin bergegas keluar, dengan niat membunuh di tubuhnya, tetapi dihalangi oleh Qin Chen, karena dia terkejut dan merasa ada yang tidak beres, sehingga pedang karat misterius muncul langsung di tangannya dan memotongnya dengan panik. Di tubuh Qin Chen, semua jenis niat pedang terisi, 6 niat pedang teratas diintegrasikan ke dalam pedang karat misterius. Di tengah, niat pedang yang menakutkan melonjak ke langit, dan aura pedang naik ke langit. Kekuatan supernatural asal didesak oleh Qin Chen. Pada saat ini, tubuh Qin Chen berlama-lama dalam kekuatan ruang yang tak ada habisnya, dan pedang karat misterius mekar di tangannya dengan pelangi ajaib, berderak, dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Energi pedang melonjak ke langit, menebas ke arah tangan raksasa takdir. Zhuge Rulong mencibir. Dia telah melihat leluhur mayat iblis mengejar dan menyerang Qin Chen. Dia tahu bahwa kekuatan Qin Chen luar biasa, tetapi itu sama sekali tidak ada bandingannya dengan yang terhormat. Telapak tangannya tiba,
seolah mencubit ke arah semut, sangat santai. Dia bahkan dengan sengaja mengendalikannya untuk menghindari meremas Qin Chen sepenuhnya, dan itu benar-benar mengubah pemuda ini menjadi daging dan abu di tempat. Cahaya takdir melonjak, Qin Chen tiba-tiba mendesak jalan takdir, dan tubuhnya melonjak dengan cahaya takdir. Dia mengaktifkan teknik takdir, mematahkan nafas takdir pada saat kritis, menyebabkan pedang karat misterius menembus telapak takdir tak berujung, dan memotong ke Sugerulong. Energi pedang melonjak ke langit, dan cahaya pedang yang tak terlihat menembus telapak tangan takdir dan mengenai Sugerulong. Dalam sekejap, Sugerulong terkejut. Seorang suci kecil benar-benar menembus telapak takdirnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia adalah seorang terhormat. Dia terkejut. Selain itu, dari aura pedang Qin Chen, dia merasakan cahaya takdir yang kuat, yang membuatnya sangat marah. Dia tahu bahwa pihak lain telah mencuri takdir, dan memiliki beberapa aturan takdir, dan telah mencapai titik penggabungan ke surga. Ini luar biasa. Ini memberi pihak lain kesempatan untuk mematahkan telapak takdirnya. Kombinasi dari semua ini meledak dengan kekuatan yang sebanding dengan Yang Mulia setengah langkah. Apa ini? Dia benar-benar tidak percaya bahwa hanya Holy Lord tahap akhir, itu benar-benar memiliki kekuatan Yang Mulia setengah langkah. Cahaya takdir berkelap-kelip di matanya, dan dia bisa melihat melalui segala macam ilusi. Sugerulong yakin bahwa Qin Chen hanyalah mendiang Saint Lord, dan tidak menyembunyikan kekuatannya, tetapi dia mengungkapkan kekuatan Yang Mulia setengah langkah. Bagaimana dia mempraktikkan ini? Dia terkejut. Dia belum pernah mendengar hal-hal seperti itu. Dia adalah orang yang melawan langit, dan tidak mungkin master tahap selanjutnya dapat melintasi begitu banyak alam. Ini terlalu menakutkan, menyebar, dan menarik langit berguncang, dan kekuatan besar berguncang. Cahaya takdir di sekelilingnya bahkan lebih kuat, dan auranya terlalu kuat. Banyak orang di sekitarnya jatuh kembali dan terkejut. Sugerulong dikelilingi oleh cahaya takdir. Bahkan jika telapak takdirnya dipotong, dia tidak takut dan tidak merasa pedang Qin Chen dapat menyakitinya. Tetapi ketika pedang datang ke tubuhnya, dia berubah warna, meledak, dan energi pedang yang tak berujung menebas dan meledak langsung di tangannya. Kekuatan ini terlalu menakutkan, menembus pertahanan telapak tangannya, dan menyerang tubuhnya. Ada cahaya berdarah di telapak tangannya, dan sebuah lubang kecil terpotong di telapak tangannya, yang sebenarnya terluka. Bagaimana ini mungkin? Dia terkejut, hanya guru suci tahap akhir, yang benar-benar menyakitinya, dan ada kekuatan dingin yang akan menembus, dan niat pedang yang menakutkan menyapu segalanya. Kamu mencari kematian, ucap Sugerulong sangat marah. Dia adalah sosok yang terhormat, dengan kekuatan yang menakutkan, tidak takut akan ancaman sama sekali, dan menganggap guru suci biasa sebagai semut. Karena Yang Mulia adalah orang yang telah melampaui Dao Surga, aturan dari Dewa Suci Puncak biasa, paling banyak, Dao Harmoni, Yang Mulia bahkan tidak takut pada Dao Surga, dan dapat melampaui, bagaimana dia bisa disakiti oleh guru suci. Tapi sekarang, semuanya telah ditumbangkan. Mata Qin Chen dingin, membawa pedang karat misterius, dan meledakkan kekuatan magis terkuat untuk menyerang Sugerulong, mencoba untuk melukainya, tetapi dia hanya melukai Sugerulong sedikit, baru saja mematahkan telapak tangan Sugerulong. Pedang yang menakutkan itu kemarahan mengalir keluar, tapi seperti batu yang tenggelam ke laut. Qin Chen berubah warna, apakah ini master tingkat bangsawan? Kekuatannya telah meningkat pesat, bahkan menembus ranah almarhum guru suci, tetapi menghadapi Yang Mulia, itu masih sangat lemah. Semua ini dilakukan dalam kilatan petir, dan itu sangat cepat sehingga semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi ketika mereka melihat Qin Chen telah melukai Sugerulong, dan semua orang terkejut. Sugerulong sangat marah, matanya menjadi lebih dingin, semakin kuat Qin Chen, semakin kuat niat membunuh di dalam hatinya, dan semakin kuat keinginannya untuk menangkap Qin Chen. Dalam kemarahan, dia menembak, berlama-lama dalam cahaya takdir, berkumpul di sungai panjang takdir, dan menyapu Qin Chen dengan gila. Baik Yu Qianzu dan Qing Qiuzi menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Pergilah. Menebas dengan pedang hanya melukai lawan, hati Qin Chen mati rasa, dan berkata dengan pelan, dia segera mundur bersama Yu Qianzu dan Qing Qiuzi. Ketangguhan Yang Mulia melebihi harapannya,
dan dia tahu bahwa dia tidak dapat terus bertarung. Apakah kamu bisa pergi? Ucap Zhuge Rulong mencibir, melangkah keluar, dan ada teratai takdir muncul di bawah kakinya. Di seluruh dunia, cahaya takdir yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mekar. Zhuge Rulong telah bersiap dan memblokir semua yang ada di sekitarnya begitu dia muncul. Qin Chen tidak diberi kesempatan untuk melarikan diri. Tidak baik, ucap Qin Chen, matanya dingin, dan hatinya dingin, dan cahaya takdir yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, menyapu mereka sebagai formasi langit dan bumi, dan mengelilinginya. Dia telah mundur untuk pertama kalinya, tetapi masih terlambat. Pihak lain terlalu memperhatikannya, memblokir semuanya segera setelah dia muncul, dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Itu tidak seperti menghadapi prajurit level rendah, tetapi seperti lawan yang kuat di level yang sama. Sungai takdir yang panjang menyapu, ganas dan luas, memotong seperti pisau. Qin Chen tidak melarikan diri, meraung, dan menembak lagi, karena dia tahu bahwa tidak mungkin untuk melarikan diri, dan pihak lain telah bersiap untuk itu. Cahaya pedang bertabrakan dengan sungai takdir, dan kekuatan takdir yang mengerikan mengalir keluar. Niat pedang langit langsung meledak. Kesenjangan itu terlalu besar. Sungai takdir langsung meledakkan energi pedang yang dipotong oleh Qin Chen, dan mengalir ke 3 orang Qin Chen di sepanjang jalan takdir yang kosong. Tuan muda, ucap Qing Qiuzi sangat marah, dia juga bergerak, kekuatan venerable setengah langkah yang mengerikan menyebar dari tubuhnya, pesonanya tak terbatas, dan tangan rampingnya melambai ke depan. Di sisi lain, Yu Qiansu juga bergerak, cahaya pedang melesat ke langit, kekuatan tertinggi glasir bulan yang dingin melonjak ke langit, dan air 9 kutub muncul di sekujur tubuhnya dan meluncur keluar. 2 kekuatan mengerikan melawan sungai takdir yang panjang, tetapi mereka tidak berguna. Kekuatan yang mulia terlalu kuat. Serangan Qing Qiuzi dan Yu Qiansu langsung meledak. Telapak tangan yang ramping bergetar, dan seluruh orang itu langsung dibombardir. Itu juga meledak tiba-tiba, dan air memercik. Air 9 kutub sangat kuat, itu adalah harta surga dan bumi, tetapi basis kultivasi Yu Qiansu terlalu rendah untuk dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya dari air 9 kutub. Beberapa kekuatan bertabrakan dalam kehampaan, dan serangan mengerikan yang diakibatkannya mengalir seperti lautan. Berkat hutan prasasti pedang paviliun pedang Tongtian, itu berubah menjadi pegunungan Tiandang di luar, dan seluruh pegunungan hancur dan meledak menjadi ketiadaan. Sungai takdir seperti lautan luas, bergulir tanpa terhalang, seolah-olah serangan apapun tidak dapat diblokir, dan akan menelan Qin Chen. Apa? Ucap Qin Chen ketakutan dan meraung. Sungai takdir yang panjang ini terlalu luas dan mengalir deras. Jika dia terkena itu, dia mungkin masih bisa selamat, tapi Yu Qiansu dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Tungku Dewa Wan Dao Qingjin. Teriak Qin Chen tidak peduli dengan hal lain. Pada saat kritis, dia langsung mendesak 10.000 Dao Qingjin Pil Furnace dari Heavenly Poison Pil Sun. Tungku pil yang menjulang tinggi dan sederhana muncul, dengan aura menekan keabadian, dan tiba-tiba muncul di depan Qin Chen untuk membantu Qin Chen dan yang lainnya. Sungai panjang takdir telah datang, dan 10.000 tungku emas biru bergetar tajam, tersapu di sungai panjang, bergetar hebat dan membuat raungan dahsyat. Ini adalah harta yang terhormat, dengan kekuatan tak terbatas, Zhuge Rulong tidak dapat meledak, dan itu tidak tertandingi, tetapi dampak dari sungai panjang takdir terlalu mengerikan, menjelajahi segalanya, dan Qin Chen tidak dapat menampilkan kekuatan penuh dari 10.000 tungku emas biru. Tungku pil bergetar, menghalangi sebagian besar sungai takdir, tapi masih ada bagian dari cahaya takdir, yang masuk di kedua sisi. Bersembunyi, kata Qin Chen berteriak tajam, dan membawa Yu Qiansu dan Qing Qiuzi untuk bersembunyi di balik tungku pil 10.000 Dao Qingjin. Tetapi tungku pil 10.000 Dao Qingjin tidak dapat bertahan, dan langsung diledakkan dengan raungan yang memekakkan telinga. Qin Chen terbang ke atas dan ke bawah, dan ditekan oleh cahaya takdir yang berubah menjadi pelangi keteraturan. Namun, pada saat kritis, tungku pil 10.000 Dao Qingjin bersinar dan pelangi ilahi berkedip-kedip, akhirnya menghalangi sebagian besar sungai takdir yang panjang, hanya sebagian kecil dari sungai takdir yang terkikis dan menyapu Qin Chen bertiga. Tubuh Qin Chen bergetar dan sedikit tragis. Qing Qiuzi diledakkan, dengan 9 ekor melayang di belakangnya,
dan kekuatan monster yang menakutkan keluar dengan panik, mengerang, pucat, dan asal jalan utama di dalam tubuhnya sedikit rusak. Dan Yu Qiansu juga berantakan, tubuhnya gemetar dan dia memuntahkan darah. Untungnya, dia memiliki warisan tertinggi dari Glasir Bulan. Air dari 9 kutub mengembun lagi dan muncul di sekitar tubuhnya, menahan sebagian besar serangan. Jika dia digantikan oleh Master Suci Puncak biasa, di bawah serangan itu, dia akan dibombardir menjadi bubuk. Tapi meski begitu, dia sangat berantakan, terhuyung ke belakang, berdarah dari sudut mulutnya, dan rambutnya acak-acakan. Dan Qin Chen yang juga meremukkan tubuhnya, mengeluarkan darah, dan tubuhnya dipenuhi dengan aura kuno. Semua ini terjadi dalam sekejap. Zhuge Rulong membuat gerakan yang kuat. Di bawah premis penggunaan tungku pil 10.000 Dao King Jin oleh Qin Chen, ketiganya terluka parah dan sangat berantakan. Adegan ini mengejutkan banyak orang di sekitar. Ketiga orang ini benar-benar melawan. Gumam Patriark Yun Xiao Sekte Tianyuan kehilangan suaranya, dan matanya terkejut. Di bawah serangan leluhur Zhuge Rulong, mereka bertiga baik-baik saja. Hasil ini membuat semua orang terkejut, dan tidak percaya. Hah? Harta yang terhormat itu. Ucap Zhuge Rulong menatap tungku pil 10.000 Dao King Jin, wajahnya juga sangat jelek. Di bawah pukulannya, meskipun 3 orang terluka parah, tidak satupun dari mereka yang jatuh, membuatnya kehilangan muka. Selain itu, Qin Chen memblokirnya dan mengubahnya, dan 2 orang lainnya juga tidak dapat dibunuh, tetapi terluka parah, yang sedikit di luar dugaannya. Klan Iblis. Berekor 9. Apakah itu keluarga kekaisaran rubah peri berekor 9? Gumam Zhuge Rulong menatap Qin Qiuzi dengan cahaya redup di matanya. Juga, air dari 9 kutub. Ibu air saat dunia dibuka. Ini adalah harta karun teratas, bahkan saya mungkin tidak dapat dengan mudah memahaminya. Warisan apa yang dimiliki anak ini untuk menguasai air 9 kutub? Zhuge Rulong melihat air dari 9 kutub yang dikelilingi oleh Yu Qiansu, menunjukkan rasa kaget. Dia terkejut di dalam hatinya, tetapi segera gembira, semakin luar biasa Yu Qiansu dan yang lainnya, semakin istimewa dia bisa merasakan Qin Chen. Hahaha, kalian bertiga, bahkan tidak berpikir untuk pergi hari ini. Ucap Zhuge Rulong tertawa dan menyerang lagi. Dia menginjak tanah, dan cahaya takdir yang tak terbatas melonjak, benar-benar seperti 1000 utas, menghalangi hutan prasasti pedang ini, menutupi segala sesuatu di dunia dan cahaya takdir yang tak terhitung jumlahnya bertahan, berubah menjadi rantai keteraturan, menghalangi segalanya. Beberapa rantai takdir terjalin melawan Yu Qiansu dan Qin Qiuzi. Rantai keteraturan ini mekar dengan segala jenis kecemerlangan, memiliki kekuatan untuk memblokir bersama, dan, dengan cahaya takdir, dapat memenjarakan takdir, membuat orang berdebar-debar. Begitu terikat oleh rantai keteraturan ini, bahkan takdir akan menjadi penjara, dan tidak ada cara untuk membebaskan diri. Haha, nak, kamu akan tertangkap. Di depan leluhur Zhuge, kamu berani melawan dan menemukan kematianmu sendiri. Ucap Patriark Yun Xiao dan yang lainnya semua tertawa, tatapan mereka menakutkan, dengan tatapan gila, berdiri di sekitar cahaya takdir, menatap Qin Chen dengan dingin. Mereka sangat sombong dan tidak terkendali. Ada sikap arogan di mata mereka, yang cukup kejam. Qin Chen menampilkan tungku pil 10.000 Dao King Jin untuk pertama kalinya, ekspresinya sangat marah. Dia tidak bisa membiarkan Yu Qiansu dan Qin Qiuzi di penjara. Rantai takdir ini mengerikan. Qin Chen merasakan jantungnya berdebar-debar, dan semacam tenggelamnya api penyucian. Dia meraung, di atas 10.000 tungku pil emas hijau, pelangi ilahi bermekaran, dan menghadap Zhuge Rulong dia membanting dan membombardirnya. Keterampilan mengukir kecil, meskipun benda ini adalah harta yang terhormat, sayang sekali kultivasimu terlalu lemah untuk layak mendapatkan harta semacam ini. Ucap Zhuge Rulong terkekeh ringan, menunjukkan rasa jijik, seolah-olah dia telah bersiap. Di pupil matanya, sebuah roda jatuh, memancarkan aura yang kuat, dan menebas melewati 10.000 tungku inti emas hijau. Roda takdir yang menakutkan melintas, langsung menghancurkan 10.000 tungku ramuan emas hijau. Dengan ledakan, tungku itu bergetar dengan raungan menusuk, dan takdir putaran melintas, menghadapi Qin Qiuzi dan Yu Qiansu, membombardir keduanya. Hati-hati, teriak Qin Chen,
Hatinya bergetar, karena takut akan bahaya Yu Qianzu dan Qing Qiuzi. Dia tidak terlalu peduli, dan tiba-tiba mengangkat tangannya, matanya melonjak dan meledak, dan istana menakutkan lainnya muncul, menekan dunia, muncul langsung di kepala Zhuge Rulong dan menekannya. Segera setelah istana ini muncul, api yang berkobar keluar, dan beberapa kebakaran besar mengalir deras, seperti bencana dan kebakaran dunia bawah, api entropi racun surgawi, api iblis teratai hijau, api es langit gelap, api jiwa yin dan yang, matahari besar api emas, dan api kabut ungu. Api yang menggelegar mengalir ke bawah, mengelilingi istana Zixiao Dousidi, seperti dewa yang turun, membakar segalanya. Qin Chen menjadi gila, dan semua metode digunakan. Dia tidak ragu untuk mengekspos dirinya sendiri, matanya merah, karena takut Qianzu dan Ziyi akan terluka. Istana Zixiaodou menekannya, dan senjata berharga di langit, dengan niat membunuh yang mematikan, datang langsung ke kepala Zhuge Rulong. Api tak terbatas seperti lautan luas, membungkusnya untuk mencegahnya mengejar Qianzu dan Ziyi. Strategi ini benar-benar berhasil. Ketika istana Zixiaodou muncul, dunia meraung, dan semua orang terkejut. Melihat istana di kepala Zhuge Rulong, dia terkejut. Itu adalah harta berharga lainnya, anak ini. Siapa ini? Zhuge Rulong juga terkejut. Dia mengangkat kepalanya dengan heran. Api tak terbatas menyapu, dengan atribut yang berbeda, bergabung bersama, dan membuat suara pembakaran yang mendesis. Dia merasa bahwa kekuatan yang mulia di tubuhnya telah terbakar, dan bahkan langit pun ikut terbakar, dan yang lebih kuat lagi adalah istana Zixiaodou, megah dan megah, menghancurkan segalanya. Zhuge Rulong mengangkat tangannya, dan roda keberuntungan berubah menjadi roda bundar yang menyilaukan, menebas dengan keras untuk terbang ke langit ungu dan menguasai istana, tetapi Qin Chen berteriak dan tidak memberikan kesempatan kepada lawan. Sebaliknya, dia menghalangi roda takdir untuk kembali. Pada saat yang sama, mata Qin Chen meledak menjadi pelangi, dan kekuatan supernatural luar angkasa tiba-tiba beredar. Saat berikutnya, asal-usul waktu dalam pikirannya juga didesak. Kekuatan waktu yang menakutkan tiba-tiba bertahan, menyelimuti Zhuge Rulong. Waktu stagnan. Pada saat waktu stagnan, istana Zixiaodou menekannya dan menghancurkan Zhuge Rulong.